Ya, sebelum kegiatan hari ini, pagi ini, jangan lupa untuk selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja ya guys. Ya, kita masukkan operasi guys. Persiapan operasi hari ini, jangan lupa cek alat yang akan kita gunakan ya guys, apakah berfungsi atau tidak. Lupa mengenakan handphone ya sebelum mulai mengerjakan sesuatu atau dari kita sendiri ya. Sebelum memetik obat atau menggunakan obat, pastikan nama obatnya itu benar serta jenisnya dan kadaluarsa obat tersebut ya teman-teman, agar tidak salah dalam penggunaan. Ingat 5 benar obat ya. Jika sudah, jangan lupa barcode-nya kita tempelkan ya teman-teman, untuk mengetahui bahwa obat yang kita oplos itu sudah benar. Jangan lupa barcode-nya ditempelkan, tulis nama yang melakukan pengoplosan obat serta tanggal ya, untuk menghindari kesalahan. Oke, sekian dulu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk menghindari kesalahan, biasanya saya di sini menggunakan label obat atau biasa kami namanya kertas Tom and Jerry. Gunanya untuk menulis jenis obat lalu kita tempelkan pada obat yang telah kita oplos. Begitu kita tulis nama obat, berapa miligram per cc-nya serta tanggal pengoplosan hari ini serta nama siapa yang melakukan pengoplosan obat ya. Kita mulai ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini jenis obat yang telah kita oplos, kita tulis nama, berapa miligram per cc atau per milinya serta jenis obat serta tanggal dan siapa yang melakukan pengoplosan obat. Ini berlaku untuk semua jenis obat-obat ya teman-teman, sehingga dokter yang akan kita dampingi untuk melakukan anestesia tidak terjadi kesalahan. Itu gunanya karena tertulis ada jelas barcode yang kita tuliskan pada jenis obat. Ini sekadar berbagi teman-teman untuk menghindari kesalahan pemberian obat kepada pasien. Maka dari itu pentingnya 5 benar obat ya teman-teman. Selalu identifikasi sebelum memberikan obat ke pasien, tanya kepada dokternya dan selalu ulangi atau konfirmasi sebelum memberikan obat ke pasien. Konfirmasi ke dokter apakah obat tersebut sudah benar pemberiannya, dosisnya serta ke pasiennya sudah benar atau tidak. Dan jangan lupa untuk selalu memastikan kadaluarsa obat tersebut
untuk mencegah terjadinya risiko atau kesalahan pemberian obat-obat. Ini kebanyakan sering terjadi di tempat-tempat lain ya teman-teman, karena kurangnya melakukan konfirmasi ulang. Itu 5 benar obat sangat-sangat saya sarankan untuk selalu dijalankan ya teman-teman, untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien, untuk keselamatan kita bersama dan pasien itu sendiri ya. Inilah kegiatan sehari-hari saya ya teman-teman. Sebelum memulai operasi, sebelum dokter datang, saya sudah harus menyiapkan obat-obat yang akan kita gunakan sebelum operasi dimulai ya. Jadi bukan cuma obat-obatan harus kita persiapkan atau kita cek, entah itu mesin anestesi, obat-obatan lain, pendukung lain yang akan kita gunakan, itu sangat penting kita lakukan cek sebelum penggunaan ya. Ini ibarat kita melakukan perang, jadi kita harus selalu siap. Mau jenis operasi apapun itu kita harus selalu siap. Nggak ada yang menjamin di kamar operasi itu proses operasi berjalan dengan lancar, tidak ada. Jadi kita mengutamakan safety ya teman-teman. Ini sekedar sharing dari saya yang bekerja di kamar operasi selama ini, untuk selalu safety ya. Jangan lupa yang pertama, selalu berdoa. Jangan menganggap diri kita itu paling hebat ya, itu pesan saya. Selalu waspada, hati-hati, jangan terburu-buru dalam bekerja. Ya, nyanyi sedikit nggak apa-apa lah, buat menghindari kejenuhan. Ya, bekerja di kamar operasi itu suka dukanya banyak. Kita harus menghadapi berbagai jenis operasi dan karakteristik pasien itu sendiri. Kadang sebelum operasi pasien sudah cemas, takut dan sebagainya. Jadi kita sebagai perawat kamar operasi ya harus bisa menenangkan pasien, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Usahakan jangan membuat suasana makin gaduh, terutama pasien anak-anak ya. Cuma bukan anak-anak saja, karena dewasa pun juga takut. Jadi saran saya ya, kita harus lebih care ke pasiennya, dekati pasiennya, jelaskan tentang apa yang kita lakukan, kenali watak pasien. Utamanya jarum suntik jangan perlihatkan di hadapan pasien ya, terutama anak-anak. Kalau tidak dia mengamuk. Jadi saran saya, sembunyikan dulu sebelum pasien ya, karena kalau tidak ya taulah anak-anak mengamuk ya. Ini saran dari saya teman-teman. Oke, persiapan operasi hari ini sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal masukin pasiennya dan kita mulai bekerja dengan mengucap bismillah.